Di suatu hari yang cerah, Anda melakukan rutinitas pagi Anda di tempat kerja. Anda merencanakan hal-hal penting untuk hari itu, sambil menikmati musik dan minuman hangat yang Anda sukai. Anda merasa hari itu akan menyenangkan dan semuanya terlihat normal. Tidak lama kemudian, pundak Anda ditepuk dari belakang, dan fokus Anda tiba-tiba hilang. Tak lama kemudian, orang itu mulai bertanya tentang hal-hal yang tidak penting, mengkritik penampilan Anda yang sebenarnya biasa saja, dan mulai mengeluh tentang pekerjaannya yang tak kunjung selesai. Perasaan Anda berubah 180 derajat. Anda bingung dalam situasi ini karena orang itu hanya berinteraksi dengan Anda di satu sisi, namun di sisi lain, aliran fokus Anda terpecah, yang dapat mengganggu suasana di kelanjutan hari itu. Anda hanya bisa senyum kecil dan menjawab dengan kata-kata singkat karena hati Anda masih marah. Akhirnya orang itu pergi, tetapi dampaknya akan terasa selama beberapa waktu ke depan. Jadi bagi Anda yang sering atau sedang mengalami hal semacam ini, sangat penting untuk berhati-hati dalam situasi seperti ini. Hal-hal kecil ini yang kita anggap sepele dapat meningkatkan stres secara tidak terduga jika kita tidak memperhatikannya. Jika Anda tidak dengan sadar menanganinya, produktivitas Anda akan menurun dan hubungan sosial Anda akan mulai menjadi rumit. Jadi bagaimana cara menangani orang-orang yang tidak mengetahui batasan semacam itu? Apakah dengan menerima begitu saja dan ikhlas dengan semua beban yang ditimbulkan? Ataukah ada cara lain yang bisa membantu kita agar kita tidak selalu menanggung ketidakenakan hati dan kerugian waktu dan tenaga yang disebabkan oleh orang yang tidak tahu batasan? Di sini kita mencoba untuk memahami secara bertahap masalah dan solusi yang ditimbulkan oleh orang yang tidak tahu batasan dari sudut pandang stoikisme. Dengan harapan kita dapat menangani orang yang tidak tahu batasan dengan lebih tenang dan bijak. Stoikisme menjelaskan bahwa peristiwa eksternal bukanlah sesuatu yang ada dalam kendali kita. Jadi dengan kasus seperti tadi, meskipun kita merasa kesal dan frustasi dengan tingkah laku orang tersebut, prinsip stoikisme menuntun kita kepada pola pikir yang rasional. Kita dihadapkan pada kesempatan untuk menguji pertahanan mental dan kesabaran kita ketika dihadapkan pada orang yang tidak mengetahui batasan misalnya. Meski godaan untuk merespons dengan kemarahan begitu besar, kita memilih untuk menjaga ketenangan batin dan berpikir lebih tenang. Berbeda dengan pemikiran sinis yang melepaskan diri dari tanggung jawab moral sosial, pemikiran stoik mengajarkan pada kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan dan pemaksaan dalam usaha menciptakan perubahan dalam tatanan sosial. Karena hal tersebut hanya akan berdampak keburukan pada hal yang ingin kita perbaiki. Teori stoikisme meyakini bahwa dengan menerima kejadian masa kini dan berfokus hanya pada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu tindakan kita dapat meredam emosi yang bersifat merusak, seperti rasa takut, marah, dan cemburu. Dan dengan begitu batin kita menjadi tempat yang lebih tenang. Orang yang stoik tidak membebani dirinya dengan memikul beban sosial. Orang yang stoik lebih bersifat acuh tak acuh pada permasalahan semacam itu. Perspektif orang stoik adalah kesenangan dan kepahitan adalah satu kesatuan yang terikat. Siapapun yang menginginkan kesenangan yang sebanyak-banyaknya harus bisa menerima kepahitan yang sebanyak-banyaknya juga. Dan orang stoik secara konsisten menginginkan seminimal mungkin dari kedua hal tersebut.
Bagaimana cara melawan orang yang tidak tahu batasan dengan tenang? Kita tahu dari penjelasan sebelumnya tentang stoikisme bahwa fokus kita harus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja. Dan perilaku orang termasuk dalam kategori hal yang tidak bisa kita kendalikan, terutama bagi orang yang tidak tahu batasan. Orang yang tidak mengetahui batasan adalah orang yang tidak mempunyai batasan untuk diri mereka sendiri. Orang tersebut tidak melulu adalah orang yang jahat atau licik. Bisa saja orang tersebut adalah orang yang baik. Namun, individu tersebut tidak menyadari batasan interpersonal karena faktor psikologis atau trauma masa lalu. Mereka biasanya kelihatan memerlukan perhatian terus-menerus dan menganggap bahwa respon negatif lebih baik daripada tidak ada respon sama sekali. Oleh karena itu, ini semua tergantung kita untuk bisa menunjukkan kembali bahwa dalam berinteraksi harus memiliki batasan tertentu. Tantangan yang pasti harus kita kalahkan yaitu tantangan dari diri sendiri terlebih dahulu. Kadang kita merasa tidak enakan atau ragu untuk menjadi tegas dalam menangani masalah terkait hubungan dengan orang secara umum. Kesulitan ini mungkin timbul karena kekhawatiran akan bagaimana tindakan kita akan diterima oleh orang lain. Namun ingat, membiarkan orang yang tidak tahu batasan bergerak bebas akan mengakibatkan kerugian dalam berbagai hal, termasuk kerugian fisik, emosi, mental, material, dan waktu kita. Yang lebih parahnya lagi, yaitu ketika kita mulai merasa benci pada diri kita sendiri, dikarenakan kita bertindak mengikuti ekspektasi orang lain. Oleh karena itu, jika Anda berpikir bahwa untuk disukai, dicintai, dan dihargai orang lain, Anda harus mengorbankan batasan diri sendiri, Anda harus membuang mindset tersebut dan menjadi lebih stoik. Jadi, apa strategi yang tepat untuk memecah keraguan yang ada di dalam diri kita dalam menangani orang yang tak tahu batas? Apabila perilaku orang lain merupakan faktor eksternal yang tak bisa kita kendalikan, maka perilaku kita sendiri merupakan faktor internal di mana kita mempunyai kendali penuh atas hal tersebut. Dan apabila kita bisa mengendalikan perilaku kita dengan benar, kita memberikan diri kita kesempatan untuk melawan orang-orang yang tidak mengetahui batasan, sehingga diri kita tidak selalu menjadi korban akan ketidakmampuan seseorang dalam berinteraksi dengan profesional. Dan kita bisa melindungi diri kita dari kerugian terutama dalam segi mental dan emosi. Untuk bisa memegang penuh kendali atas perilaku diri kita sendiri, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Pertama adalah mengalihkan mindset. Bayangkan mindset adalah sebuah pijakan yang Anda gunakan untuk melancarkan strategi Anda. Apabila mindset Anda mudah terpengaruh dan akhirnya menjadi pijakan yang tidak stabil, maka Anda akan sulit untuk mengontrol setiap gerakan Anda sendiri. Jadi, selain mindset yang stoik, kita juga harus mengubah sudut pandang atau perspektif kita. Individu yang tidak tahu batasan seringkali men-trigger emosi negatif dalam diri kita. Dengan memahami sudut pandang atau perspektif orang lain, kita dapat dengan bebas mengubah bagaimana kita menerjemahkan gerak-gerik orang tersebut dan meminimalisir dampaknya terhadap kondisi emosi kita. Mengubah perspektif membantu kita menyadari bahwa tidak semua tindakan orang ditujukan kepada kita secara pribadi.
Terkadang gerak-gerik tersebut mungkin lebih berkaitan dengan situasi atau masalah pribadi mereka sendiri. Hal ini dapat membantu kita untuk tidak memasukkan semuanya ke dalam hati yang akhirnya akan merusak kondisi emosi kita. Dengan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif, kita dapat memberdayakan diri sendiri untuk merespon dengan lebih tepat dan tenang. Di sini, kita mulai melibatkan diri kita tanpa merasa terancam atau terluka secara emosional. Setelah kita menguasai mindset kita untuk bisa menjadi pijakan yang stabil, kita bisa mulai melatih perilaku kita sendiri. Tidak ada yang lebih menyebalkan apabila kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita pikirkan, hanya karena orang lain memanfaatkan respon tindakan kita yang terlihat lemah. Oleh karena itu, penting untuk melatih respon kita terhadap gangguan yang mungkin akan kita jumpai. Beberapa aspek yang bisa kita perbaiki yaitu bahasa tubuh, pemilihan kata-kata, dan cara penyampaian. Bahasa tubuh yang tepat saat menghadapi orang yang melewati batas adalah bahasa tubuh yang tegas dan terbuka. Gestur tubuh yang perlu kita hindari antara lain kontak mata yang lemah dan tatapan mata yang menuju ke segala penjuru ruang. Postur badan yang tertutup seperti menyilangkan tangan, membungkukkan bahu, menundukkan kepala. Lalu ekspresi dan pergerakan tubuh yang sangat minim, seperti layaknya terkekang rantai. Luangkan waktu untuk melatih diri agar dapat merespon dengan gestur yang lebih tegas dan terbuka. Dengan menunjukkan bahasa tubuh yang tegas, kita memberikan peringatan secara visual dan nonverbal pada lawan bicara kita bahwa dia telah melewati beberapa batasan yang seharusnya tidak dilewati. Selanjutnya, dalam pemilihan kata-kata, hindari kata-kata yang menunjukkan bahwa Anda ragu, seperti mungkin, kayaknya, entah, dan sebagainya. Lalu hindari juga kata maaf yang berlebihan. Selain itu, juga hindari penghubung seperti dan sebagainya. Apabila perlu, buatlah template kata-kata sesuai situasi yang sering Anda hadapi, agar Anda bisa mempraktekannya dengan lebih percaya diri. Dan yang tidak kalah penting adalah penyampaian. Hindari berbicara dengan suara yang lemah lembut. Selain itu, hindari juga senyum-senyum dan tertawa berlebihan. Apabila Anda ingin menyampaikan keberatan, Anda bisa menggunakan formula sandwich, yaitu mengawali dengan komentar positif, lalu sampaikan keberatan Anda, dan akhiri dengan komentar positif juga. Seperti contohnya, saya berterima kasih atas perhatiannya. Namun sekarang saya sedang berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan saya, karena ini masih waktu bekerja. Mungkin nanti kita bisa melanjutkannya saat waktu istirahat. Terlepas dari keinginan Anda melanjutkannya atau tidak, setidaknya Anda sudah menunjukkan rasa keberatan Anda dengan sikap stoik dan bukan komplain secara langsung. Dengan begitu, Anda bisa melawan orang yang tak tahu batasan tanpa terlihat terbawa emosi dan dengan mempertahankan ketenangan. Hal-hal tadi adalah ringkasan singkat beberapa contoh dari hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melatih dan memperbaiki respon perilaku kita untuk
dengan tenang melawan orang yang suka melewati batas. Masih banyak lagi apabila mau dijabarkan dengan lebih luas. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar apabila Anda menyukai konten pembahasan topik semacam ini. Kita tidak mampu memilih apa yang terjadi di sekitar kita. Namun, kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Sebuah kutipan dari Epictetus, seorang filsuf Stoikisme yang berasal dari Yunani, hidup pada abad pertama hampir 2000 tahun yang lalu. Pada dasarnya, dalam hidup kita ingin memegang kendali sebanyak mungkin hal yang bisa kita kendalikan. Semakin banyak hal yang bisa kita kendalikan, maka semakin banyak manfaat yang kita dapatkan dari segi psikologis, emosional, dan praktikal. Banyak sumber frustasi dan kemarahan manusia berasal dari kondisi di mana mereka kehilangan kendali atas sesuatu yang mereka anggap penting. Namun kadang mereka juga tidak sadar bahwa ada rentang yang memisahkan hal-hal yang bisa dikendalikan dan hal yang tak bisa dikendalikan. Manusia dengan sifat egoisnya akan cenderung untuk mencoba untuk memegang kendali sebanyak mungkin hal yang ada di hidup mereka. Karena semakin banyak hal yang bisa dikendalikan seseorang, maka semakin seseorang merasa kuat dan dominan. Dan ini berlaku di lapisan masyarakat manapun, dari yang paling tinggi seperti pemerintah, pengusaha, hubungan antar negara, hingga paling rendah seperti rakyat biasa, keluarga, hingga lingkup pertemanan. Kita akan menderita secara mental dan emosional apabila kita tidak bisa membedakan apa saja hal yang bisa kita kendalikan dan apa saja hal yang tidak bisa kita paksakan untuk kendalikan. Maka dari itu, lebih baik berfokus pada hal yang ada di bawah kendali kita, dan lebih baik tenang apabila hal-hal kurang diinginkan terjadi di luar kendali kita. Termasuk apabila kita menghadapi orang yang tidak mengenal batasan. Contoh lain yang berada di luar kendali kita seperti masalah dalam hubungan percintaan, tantangan-tantangan finansial, kondisi kesehatan, atau konflik yang berkembang di dalam keluarga. Dan tentunya kita menginginkan hal terbaik dalam menangani berbagai macam persoalan hidup seperti di atas. Maka dari itu, penting untuk menanganinya dengan pendekatan yang benar. Dengan mempelajari dan mengadopsi stoikisme dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lebih menjaga diri kita dari masalah-masalah, terutama yang berkembang di dunia yang semakin modern ini, yang penuh dengan tekanan, persaingan, dan ketidakpastian. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenal batasan pribadi, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.